Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin khususan mu'allif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kali ini melanjutkan pengajian yang sebelumnya yang gangguan sinyal ya, masih tentang sumber ekonomi yang keempat, yaitu as-sina'ah. Sina'ah itu bisa diartikan pengrajin ya kan, atau kreativitas atau dunia industri manufaktur gitu ya, sina'ah. Wa hukiya, ini sudah dijelaskan tapi kita akan refresh sebentar secara singkat karena gangguan sinyal kemarin tuh ya. Wa hukiya annal Iskandar lamma arada al-khuruja ila aqsal ardi. Jadi diceritakan Al-Iskandar maksudnya ini adalah Raja Alexander the Great. Dia ingin keluar ke bumi yang jauh gitu. Artinya dia ingin tamasya atau dia ingin keluar dari daerahnya menuju ke wilayah-wilayah yang lain. Qala li Aristoteles ukhruj ma'i. Alexander the Great berkata kepada Aristoteles, karena Aristoteles ini adalah gurunya Raja Alexander the Great. Apa yang dikatakan ukhruj ma'i, marilah tuan atau marilah guruku Aristoteles, engkau keluar bersamaku gitu. Qala, kemudian Aristoteles itu berkata, qad nahala jismi wa dha'aftu anil harakati fala tuz'ijuni. Kata Aristoteles, fisikku ini kurus, aku sudah lemah untuk bergerak terlalu banyak, fisikku sudah tua renta, sudah lemah untuk berjalan jauh. Fala tuz'ijuni, maka janganlah mencemaskanku atau janganlah menggelisahkanku gitu. Artinya Aristoteles menolak diajak bepergian jauh oleh muridnya, yaitu Raja Alexander the Great gitu, karena merasa sudah tua, sudah lemah fisiknya. Qala, kemudian Alexander the Great, Raja Alexander the Great berkata, fama asna'u fi amali khosotan gitu. Lalu apa yang harus aku perbuat? Fi ummali fama asna'u fi ummali khosotan. Lalu apa yang harus aku perbuat khususnya pada para pekerjaku itu, para staf-staf, para perdana menteri, para menteri, para
berbagai jajarannya, karena Alexander the Great ini adalah seorang raja yang sudah pasti memiliki bawahan yang sangat banyak, umal ya, pegawai yang sangat banyak, sehingga Alexander the Great meminta fatwa ya, meminta pandangan dari Aristoteles sebagai gurunya gitu. Qala, Aristoteles itu berkata, undur ila man kana lahu abidun fa ahsanu siyasatihim fawallihil junuda. Itu lihatlah kamu terhadap seseorang yang memiliki abid. Abid itu hamba sahaya atau budak, ya kan? Nah, maka orang yang lebih baik-baiknya gitu, orang abid ini bisa dalam pengertian budak, budak dalam pengertian masa lalu kan masih ada perbudakan gitu ya, atau bisa dalam pengertian memiliki rakyat gitu. Maka fa'ahsanu siyatihim fawallihil junuda. Maka orang yang lebih baik-baik merawat siasat ya, merawat atau mendidik, mengatur abid, mengatur hamba sahaya, fawallihil junuda, yaitu ketika kamu menugaskan, ya kan, menugaskan terhadap orang yang sebaik-baik menjaga abid itu, yaitu al-junuda, dengan cara merawat bala tentara. Jadi maksudnya, jadi kalau kamu punya rakyat gitu loh, kalau kamu punya rakyat yang perlu diurus itu, maka carilah ahsanu siyasatihim. Jadi orang yang memiliki taktik politik, lalu kemudian seni dalam mengatur kehidupan sosial yang paling baik gitu, dengan cara ya kamu harus menugaskan orang tersebut, ya kan, ahsan siyasah ini, orang yang baik dalam seni perpolitikannya, untuk apa? Al-junuda, untuk merawat militer gitu. Junud itu bala tentara perang gitu. Tapi maksudnya di sini adalah kalau dalam konteks Indonesia itu militer dan kepolisian gitu, dan alat-alat keamanan negara gitu. Jadi kalau ini masukan Aristoteles kepada Alexander the Great sebagai seorang raja, dia mengusulkan agar Alexander the Great itu menugaskan orang yang memiliki kecakapan dalam memanage sosial politik, di mana orang itu tugasnya adalah merawat, ya kan, merawat kepolisian dan militer gitu. Jadi karena dengan al-junud, bala tentara, itu jadi keamanan terjaga gitu loh. Tapi orang yang mengaturnya adalah orang yang ahsan siyasa. Jadi orang yang betul-betul baik dan bagus, cakap dalam perpolitikan gitu. Jadi tidak harus dari militer lagi, tapi bisa jadi dari sipil gitu.
Jadi karena Ahsan Siasah ini orang yang baik dalam skill perpolitikan, itu dia akan ditugaskan oleh Alexander the Great untuk memanage, merawat militer, polisi dan alat-alat keamanan, dan tujuannya adalah untuk menjaga kawasan dan keamanan bangsa, sehingga politik dan berbagai persoalan negara itu tidak terjadi disintegrasi bangsa gitu. Waman barang siapa kanat ada lahu bagiman doyi'atun itu pekarangan. Barang siapa yang memiliki pekarangan, maksudnya memiliki tanah gitu ya, tanahnya ada kebunnya atau sawah, ada sawahnya, persawahan. Nah, fa ahsanu tadbiriha, ya kan, yaitu maka orang yang lebih baik-baik dalam merawat doyi'ah ini, orang yang paling baik dalam merawat pekarangan, merawat kebun, merawat sawah, fawallihi, maka tugaskanlah kamu terhadap ahsanu tadbir al-kharraja, terhadap dalam merawat hasil dari perkebunan tersebut itu. Jadi ini Aristoteles memberi masukan kepada Alexander the Great, Raja Alexander, sebagai muridnya. Ya, kalau ingin mengatur negara, katanya, lihatlah seperti seseorang yang memiliki sawah atau memiliki kebun gitu. Nah, orang yang memiliki kebun itu pasti akan mencari dan menugasi orang yang paling baik dalam merawat kebun, sehingga kebun itu terjaga dan bisa memanennya dengan baik gitu. Atau kalau sawah, dia bisa merawat sawah dari hama wereng, dari tikus, dan lain sebagainya, sehingga bisa dipanen dengan maksimal. Fanabbahu, kemudian mengingatkan, ya kan, Aristoteles itu mengingatkan bi'tibarit tibai, ya kan, dengan i'tibar atau mengambil pelajaran attiba dari watak-watak seseorang gitu. Alama, atas sesuatu, aghnahu, yang ma itu memperkaya hu terhadap doyi'ah gitu, ankul fatit tajribati, dari susah payahnya uji coba, tajribah gitu. Jadi ini masih perkataannya Aristoteles terhadap muridnya, yaitu Alexander the Great sebagai seorang raja. Jadi kata Aristoteles, ya ingatlah bahwa kita harus banyak i'tibarit tiba, jadi mengambil pelajaran dari watak-watak seseorang gitu. Jadi kita harus bisa membaca watak seseorang, ya kan? Nah, dalam hal dalam konteks ini, yaitu misalkan persawahan, perkebunan, ya kan, seseorang yang punya watak atau skill gitu, skill yang bisa memperkaya
dan bisa memajukan gitu, memajukan persawahan dan perkebunan itu dari apa? Dari uji coba gitu, at-tajribah. Jadi Aristoteles ini menasehati ya kan kepada Alexander the Great betapa pentingnya yang pertama adalah skill gitu, skill. Yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga adalah tajribah, eksperimentasi, observasi, penelitian, uji coba gitu. Nah, sebagaimana dalam persoalan politik, persoalan militer, persoalan persawahan, perkebunan dan bisnis dan berbagai sosial ekonomi yang lain, itu dibutuhkan yaitu skill, eksperimentasi, observasi yang mendukung majunya perekonomian itu. Nah, wa asrafus sinaati ya. Adapun lebih mulia-mulianya sinaat. Sinaat itu kreativitas. Kreativitas. Sinaatul fikri ya kan adalah kreativitas pemikiran. Jadi itu kreativitas yang paling mulia ya, adalah kreativitas pikiran gitu. Dari pikiran ini kita bisa menghasilkan inovasi, menghasilkan penemuan melalui observasi, melalui imajinasi gitu. Nah, wa ardzaluha, sedangkan lebih rendah-rendahnya sinaatul amali adalah kreativitas aplikatif gitu. Jadi kreativitas itu ada dua, ada sinaatul fikri, kreativitas yang bersumber dari pemikiran gitu kan. Dan yang kedua itu yang paling mulia, yang paling agung. Lalu kemudian yang kedua sinaatul amal, kreativitas aplikatif gitu. Kenapa sinaatul amal ya, kreativitas aplikatif ini lebih rendah? Li'annal amala, karena sesungguhnya amal, karena sesungguhnya aplikasi, action gitu. Natijatul fikri ya adalah buah pemikiran ya kan. Wa huwa, adapun al fikr mudabbiruhu adalah eksistensi yang mengoperasional, yang memerintahkan amal. Nah, ini menarik. Jadi pikiran itu ya kan adalah mudabbir ya kan, yang mengatur, yang punya ide, yang punya kreasi, yang punya inovasi, itu pikiran ya kan. Nah, lalu kemudian dari pikiran itu baru dieksekusi dengan tindakan gitu. Nah, tindakan ini ya kan, tindakan ini sesungguhnya adalah natijatul fikri, sesungguhnya adalah buah dari pemikiran gitu. Ya kan, tentu kalau yang namanya buah itu hasil ya dari pikiran gitu. Ya misalkan contoh saja, misalkan kalau dalam dunia ukiran, kita lihat di Jepara misalkan, kita lihat di daerah-daerah yang penghasil ukiran kayu jati misalkan. Nah, ukiran itu, orang mengukir kayu itu, dia mengukir itu sejatinya sedang diperintah oleh akalnya gitu. Jadi imajinasi akalnya itu punya gambaran gitu. Ada punya gambaran, wah saya ingin
membuat kayu ukiran, misalkan gambar burung ditambah dengan bunga, ditambah dengan kayu dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi ketika mengukir, aplikasi itu sejatinya adalah dia hanya mengejawantahkan dari gambaran yang ada di dalam pikirannya gitu. Atau seperti seorang kita penulis gitu ya, menulis ya, tangan itu mengetik ya, mengetik sehingga memunculkan huruf-huruf gitu. Atau dulu para ulama klasik zaman dulu menulis itu kan pakai tangan manual, pakai pulpen, pakai ballpoint gitu. Nah, apa yang ditulis oleh tangan, nah, itu kan sinaatul amal, kreasi dalam dalam bentuk aplikasi. Itu sejatinya adalah ejawantah atau tindak lanjut dari apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Jadi pikiran ini, kreativitas pikiran ini dituangkan dalam bentuk aplikasi fisik, yaitu tulisan seperti itu. Jadi tulisan misalkan penulis buku sudah menjadi buku, atau penulis kitab sudah menjadi kitab, itu berbentuk fisik. Tapi sejatinya isinya adalah natijatul fikri, yaitu buah dari pemikiran seseorang. Jadi makanya yang paling mulia itu buku itu, kita harus menghargai buku, harus menghargai kitab, karena itu isinya adalah kreativitas pemikiran seseorang. Dan kreativitas pemikiran seseorang adalah asrofus sinaat, ya kan? Kreativitas yang paling mulia gitu. Atau mungkin yang lain. Jadi setiap kreativitas yang berbentuk fisik ataupun non fisik, ya kan, itu sejatinya adalah buah dari sinaatul fikri, buah dari kreativitas pemikiran. Tapi pemikiran di sini bukan dalam pengertian hanya dalam pengertian eksaktak gitu ya. Bukan hanya dalam pengertian eksak 1 ditambah 1 2, tidak, tapi pemikiran ini juga dalam pengertian sangat luas, yaitu imajinasi, ya kan, kreasi, intuisi gitu kan. Seperti orang menulis puisi, menulis syair, nadhoman dan lain sebagainya, itu juga adalah sinaatul fikri, kreativitas pemikiran seseorang itu. Intuisi juga masuk di dalamnya di sini. Nah, fa'amma sinaatul fikri, ya kan, maka kreativitas pemikiran, ya kan, faqad tanqasimu, itu sungguh terbagi sinaatul fikri ini qismaini dengan 2 bagian. Ahaduhuma, salah satu dari qismaini ini, dari 2 bagian ini, ma, sesuatu, waqafa, yang berhenti atau yang tergantung. Ya, waqafa ini makna aslinya berhenti, ya kan, yang berhenti, ya, yang bergantung, ala tadbirati, atas pengaturan. Maksudnya tadabbur itu kebiasaan yang dilakukan secara teratur gitu kan. As-sadirati, yang tumbuh, ya kan, an-nata ijil aroi, dari buah-buah pendapat, buah-buah pikiran gitu, pandangan gitu.
as-sahihati yang benar. Artinya sinaatul fikri itu yang pertama, kreativitas pemikiran itu segala sesuatu yang terkait dengan kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, atau istilahnya habit ya, kebiasaan ya, habit yang terulang-ulang, yang tumbuh dari buah-buah yang dihasilkan dari pemikiran yang benar gitu. Ya, kasiasatin nasi, seperti siasatin nas, politik yang mengatur kehidupan manusia, watadbiril biladi, dan mengatur bangsa dan negara, bangsa atau negara. Ya, kalau di sini ya kan, kalau dalam pandangan Imam Mawardi ya kan, bahwa siasatun nas ya kan, politik ya, yang dapat mengatur kehidupan manusia, watadbiril bilad, dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, itu adalah buah dari pemikiran yang benar, al-aro as-sahihah itu. Jadi sekarang kadang ada orang yang mengatakan politik itu kotor, diidentikan dengan keburukan. Itu tidak benar gitu. Karena menurut Imam Mawardi di sini, politik itu justru ya kan, adalah buah kreativitas pemikiran seseorang yang benar gitu. Karena politik itu kan hakikatnya adalah memanage gitu kan, kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, kehidupan sosial antar umat manusia gitu. Karena makanya kenapa bahasa Arab politik itu siasat gitu. Ya kan, siasah itu seakar kata dengan sais gitu loh. Sais itu, sais pedati itu kan, jadi sais itu adalah bahasa Indonesia yang sebenarnya serapan dari bahasa Arab. Sais pedati itu kan, sais itu tujuannya adalah untuk mengatur ya kan, mengatur laju kuda ya kan. Kuda kalau mau menabrak ya dibelokin oleh sais ya kan, pedati. Ya, kalau terlalu kencang lalu kemudian diatur lagi dengan sais itu agar tidak terlalu kencang. Nah, seperti itu. Jadi sais itu kan untuk mengatur ritme kuda agar tidak celaka atau mencelakai orang yang naik di pedati kuda itu, dan tidak mencelakai lingkungan serta orang-orang yang ada di samping dan di depannya gitu. Nah, makanya siasat itu mengatur kehidupan manusia dan berbangsa serta bernegara gitu. Waqad afrodna, dan kami menyendirikan katanya, lisiasati, dalam menjelaskan soal siasa, soal politik, kitaban, terhadap satu kitab tersendiri. Jadi Imam Mawardi punya kitab, judulnya Ahkamus Sultaniyah ya kan, yang menjelaskan tentang politik gitu. Ini menarik. Jadi beliau mengatakan lakhosna, kami ya memurnikan, maksudnya khusus gitu, fihi, di dalam kitab tersebut, maksudnya Ahkamus Sultaniyah, min jumaliha, dari ya berbagai secara global kitab tersebut memang menjelaskan tentang politik gitu. Ma, terhadap sesuatu, laisa, yang tidak ada, yahtamilu, yang mencakup, hadal kitab, inilah kitab, ziyadatan, terhadap tambahan, alaiha, atas
kitab yang menjelaskan politik tersebut. Nah, beliau ingin mengatakan memang di sini kami tidak menjelaskan secara mendetail tentang politik gitu. Karena memang kami menjelaskan politik di dalam kitab khusus, yaitu kitab politik, judulnya adalah Ahkamus Sultaniyah. Nah, di sini kami hanya menyinggung sedikit sebagai contoh tentang kreativitas pemikiran. Di antaranya adalah politik. Jadi politik itu adalah salah satu dari kreativitas pemikiran dari buah-buah pikir yang benar gitu. Ya, dan mengatur negara, dan ini contoh, dan banyak sekali persoalan-persoalan yang lain yang masuk di dalam sinaatul fikri gitu. Kreativitas pemikiran yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berpikir berbagai hal itu. Watsani dan yang kedua, ma sesuatu adat yang mendatangkan ma itu ilal maklumati kepada maklumat, pengetahuan al hadisati yang kebaruan, yang baru, anil afkari, nah dari pemikiran-pemikiran an-nadoriyati yang bersifat epistemologis. Nadoriyatul ma'rifah itu epistemologis. Nah, ini menarik. Jadi kreativitas pemikiran itu ada dua, ya kan? Yang pertama itu tadi an-nata'ijil ara as-sahihah, ya kan, dari hasil dari pemikiran yang benar, tapi sumbernya adalah at-tadbirat as-sadirah. Jadi pengalaman panjang yang at-tadbirat, jadi pengaturan yang terus menerus gitu, bongkar pasang lalu kemudian dinamisasi gitu ya. Jadi pengalaman, hasil dari pengalaman seperti Indonesia, perpolitikan Indonesia itu sebelum kemerdekaan ada zaman kerajaan, lalu kemudian zaman penjajahan, setelah itu merdeka, revolusi, merdeka, lalu kemudian sampai sekarang zaman reformasi, pasca reformasi gitu kan. Nah, itu terus berproses, dan itu adalah hasil dari kreativitas pemikiran. Dan yang kedua, kreativitas pemikiran itu adalah segala sesuatu yang, atau pemikiran-pemikiran sesuatu yang dapat mendatangkan al-ma'lumat al-hadisa, pengetahuan-pengetahuan baru, ya kan? Penemuan-penemuan baru, pengetahuan-pengetahuan baru, teori-teori baru, metodologi-metodologi baru gitu, yang lahir dari al-afkar an-nadoriyah, dari pemikiran teoritis, dari pemikiran epistemologis gitu ya. Wa qad madha, dan sungguh telah lewat, fi fadlil ilmi, dalam menjelaskan keutamaan ilmu, min kitabina, dari kitab kami, hada, yaitu kitab ini, kitab Adabud Dunya Waddin, babun, satu bab, aghna, yang cukup, ma sesuatu, fihi, di dalam bab, an ziyadati qaulin, dari tambahan pendapat, fihi, di dalam kitab Adabud Dunya Waddin ini. Artinya dalam bab pertama Imam Mawardi sudah menjelaskan tentang dunia pengetahuan, epistemologi, teori, metodologi, lalu kemudian keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan lain sebagainya. Sehingga di sini tidak perlu lagi menjelaskan agar tidak repetisi, agar tidak terjadi pengulangan. Nah, itu dua ya, sinaatul fikri. Wa amma sinaatul amali, ya kan. Adapun
kreativitas yang bersifat amal aplikatif itu action, ya kan. Faqad tanqasimu itu sungguh terbagi sinaatul amal ini qismaini dengan dua bagian, ya kan. Yang pertama amalun, ya kan, pekerjaan tangan atau pekerjaan tangan atau kreativitas pengrajinan, ya kan. Sinaiyun, sinaiyun yang halus itu. Wa amalun, dan yang kedua pekerjaan tangan, pekerjaan tangan atau pengrajinan bahimiyun yang kasar. Jadi bahimiyun ini sebenarnya diambil dari kata bahima. Bahima itu binatang, ya, binatang buas gitu. Tapi di sini dalam siyahul kalam, dalam konteks kalimat ini amalun bahimiyun itu pekerjaan tangan yang bahimiyun yang kasar gitu. Jadi kan ada istilahnya pekerjaan kasar, itu kan, ada pekerjaan halus. Nah, amalun sinaiyun dan amalun bahimiyun. Nah, amalun sinaiyun itu pekerjaan tangan yang halus, dan amalun bahimiyun pekerjaan tangan yang kasar atau pekerjaan kalau dalam contoh komputer misalkan, ya. Amalun sinaiyunnya itu software itu pekerjaan program install ulang, lalu kemudian yang berkaitan dengan perangkat lunak gitu. Lah kalau amalun bahimiyun ini kaitannya dengan hardware itu. Jadi misalkan skrupnya copot misalkan, atau ada kerusakan yang bersifat fisik, atau sebaliknya, maksudnya amalun sinaiyun itu orang yang bekerja yang kaitannya dengan software. Amalun bahimiyun itu orang-orang yang merakit komputer, laptop dan lain sebagainya. Amalun sinaiyun juga bisa diartikan kaitannya dengan manufaktur gitu, ya. Nah, fa amalus sinai, ya kan, adapun pekerjaan tangan atau kreativitas tangan as-sinai yang halus, ya kan, a'laha itu lebih luhur-luhurnya sinaatul amal. Apanya? Rutbatan, tingkatannya atau derajatnya, ya kan. Jadi yang pekerjaan halus, yang berkaitan dengan yang halus itu lebih tinggi, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya amalus sinai yahtaju itu butuh, amalus sinai itu ila mu'atotin kepada bantuan, fi ta'allumihi di dalam belajarnya al-amal as-sinai, wa mu'anatin dan pertolongan fi tasawwurihi dalam membentuk amalus sinai. Fasoro, maka jadi amalus sinai itu bihadhin nisbati, dengan inilah hubungan, minal ma'lumati itu bagian dari pengetahuan, al-fikriyati yang bersifat pemikiran, kan? Ya, jadi amalus sinai, ya kan, pekerjaan halus, ya kan, kreativitas yang halus, ya, itu kenapa lebih tinggi daripada pekerjaan kasar? Karena dia butuh
belajar, ya kan? Butuh belajar, butuh eksperimentasi, butuh, ya kan, butuh kursus itu. Sehingga sebenarnya amalus sinai ini kreativitas yang halus, ya kan, meskipun sinaatul amal kaitannya dengan kreativitas aplikatif, tapi ini juga ada kaitannya dengan al-ma'lumat al-fikriyah, ada kaitannya dengan pengetahuan pemikiran yang bersifat pemikiran gitu. Ya misalkan contoh ya, kalau dalam bangunan rumah itu ya, itu arsitektur, ya kan? Arsitektur itu kan itu amal as-sinai. Beliau menggambar, ya kan, menggambar misalkan tanah ada 100 meter, berarti digambar untuk kamarnya misalkan ada berapa kamar, ruang tamu, dapur, hamam, kamar mandi, toilet, misalkan ada carport, garasi, ada taman, dan seperti apa bentuknya, apakah minimalis atau modernis atau seperti apa gitu, digambar, ya kan. Nah gambar itu, gambar dari arsitektur, ya kan, itu amal as-sinai itu, pekerjaan kreativitas tangan yang bersifat halus, ya kan. Tapi ini kaitannya dengan pengetahuan seseorang, pengetahuan pemikiran seseorang gitu. Meskipun gambar itu pada akhirnya dieksekusi dalam aplikasi, yaitu ya dalam bentuk rumah, ataupun misalkan desain yang sekarang itu sudah canggih, tidak pakai tangan lagi, ya pakai tangan tetap, tapi pakai komputer gitu ya. Komputer juga kan pakai jari-jari gitu, bikin desainnya dengan komputer gitu ya. Bahkan mungkin desain baju, ya kan. Kalau mungkin desainer baju kelas kakap ya, kelas tinggi, gambarnya saja, gambar desain bajunya saja itu bisa berharga yang mahal gitu ya. Nah itu, atau desain-desain yang lain gitu. Wal akharu, adapun amal yang lain, innama huwa, tapi al akhar ini sina'atu kaddin, pekerjaan yang sulit, wa alatu mihnatin, dan alat kerja, ya kan. Alat kerja ini dicontohkan di sarahnya, kanaklil ahjar wa ihtibatil asjar wa hamlil athqal wa nahdalik. Artinya kalau pekerjaan yang lain ini pekerjaan kasar gitu, ada alat kerjanya, misalkan kanaklil ahjar, seperti kalau tukang itu kan menggotong, ada tukang yang membawa batu-batu, batu bata, batako gitu. Lalu kemudian ada yang bikin tamannya, ada yang adukan semen, pasir sama airnya gitu kan. Ya, dan di situ ada alat-alatnya. Ibarat kalau di pembangunan rumah kan ada gergaji, ada palu, ada bor, dan lain sebagainya gitu. Wahya, adapun al-akhor, amal yang lain, as-sina'atu adalah pekerjaan tangan, allati yang taktasiru, yang terbatas, alaiha atas sina'a, an-nufusu, diri-diri seseorang, ar-radilatu, yang rendah, wa taqifu, dan berhenti, alaiha atas sina'ah, maksudnya berhenti itu ini tergantung, alaiha atas sina'ah, atiba'u, karakter-karakter
khosiatu yang buruk. Maksudnya bukan. Jadi kalau saya tafsirkan di sini, jadi pekerjaan kasar itu adalah an-nufus ar-radhila. Jadi kelas pekerja yang rendah gitu. Maksudnya kelas pekerja yang rendah itu ya contoh saja gitu. Dalam pembikinan rumah itu kan ada arsitektur yang dibayar mahal tuh. Lalu kemudian ada tukang, ya kan? Lalu kemudian ada mandor dulu. Lalu kemudian ada tukang, lalu ada asisten tukang, ya kan, asisten tukang. Nah, itu pengetahuannya ini berbeda-beda. Gitu. Kalau mandor dan tukang yang koordinatornya itu pasti gajinya besar dibanding asistennya. Ya, asisten tukang itu yang betul-betul bekerja fisik, ya kan, sesuai perintah dari tukang, dari koordinator tukang, dari mandor gitu misalkan. Nah itu jadi berarti dalam hierarki pekerjaan gitu. Jadi orang yang bekerja dengan pikirannya gitu, seperti arsitektur, itu derajatnya lebih tinggi gitu, sehingga nilainya, value-nya itu juga lebih tinggi, penghargaan seseorang juga lebih tinggi gitu. Nah, sebawahnya lagi, sebawahnya arsitektur ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu. Kama qala, sebagaimana berkata Aktam bin Daifi, likulli saqitatin la qita'atun. Likulli saqitatin, setiap sesuatu yang jatuh, la qita'atun, ada orang yang mengambilnya. Nah, ini pepatah ya. Jadi setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang mengambilnya. Setiap pekerjaan serendah apapun pasti ada orang yang mengerjakannya. Gitu. Pekerjaan kasar ada orang yang mengerjakannya. Gitu. Pekerjaan halus, pekerjaan dengan pemikiran, pekerjaan dengan pemikiran yang bisa diaplikasikan dalam eksekusi. Nah, itu ada masing-masing, itu ada yang mengerjakannya. Wa kama qala, dan sebagaimana berkata al-mutalammisu, Syekh al-mutalammisu, apa yang dikatakan, ini dua syair, wala yuqimu ala daimin yusamu bihi illal adallani ghairil hayyi wal watadu. Wala yuqimu, dan tidak menetapi ala dhamimin, atas penganiayaan, yusamu yang dibuat menghina, bihi, yaitu dhaim, ala dhaimin itu, illa, kecuali al-adlan, al-adlani, kecuali sesuatu yang sesuatu yang rendah gitu. Airul haji, apa yang sesuatu yang rendah itu, airul haji, khumar, atau keledai pedukuhan, keledai liar yang ada di perkampungan atau yang ada di hutan. Wal watadu, dan patok ya. Jadi tidak ada yang tetap
Gini, penganiayaan yang dibuat untuk menghina itu ya, itu tidak tetap, kecuali pada dua hal gitu loh. Jadi bully, hinaan ya kan, atau hinaan yang menganiaya itu tidak bisa tetap kecuali pada dua hal yang hina. Yang pertama adalah keledai sawah atau keledai kampung. Yang kedua patok. Ya, patok itu yang untuk mengikat binatang, atau untuk mengikatkan talinya kuda ataupun keledai itu. Hadza ala qasfin marbutin bi rummatihi wa dha yusajju fala yar'i lahu ahadun. Hadza, inilah airul hayy alal qasfin, atas hina, marbutun itu diikat, bi rummatihi dengan talinya, dengan tambangnya. Hadza wada, adapun watad, yusaju ya, dipatok, dipukul, dipantek itu untuk patok. Fala yari, maka tidak kasihan, fala yari lahu, kepada da ahadun, seseorang. Iya kan. Jadi humar keledai, letak hinanya itu di mana? Gitu. Selalu hina keledai itu letaknya karena dia selalu diikat dengan tambang. Gitu. Sedangkan patok itu hinanya di mana? Karena dia terus dipantek gitu ya, dipukul oleh seseorang sampai patok itu bisa tembus lebih dalam di bumi dan kokoh gitu loh. Artinya kata-kata ini atau syair ini ingin dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang hina itu. Jadi tidak ada yang hina, cuman yang selalu hina itu dua, katanya gitu. Yang pertama keledai, yang kedua patoknya gitu. Karena keledai itu akan diikat pakai tambang, diikat di patoknya itu. Sementara manusia itu tidak hina, yang dia rendah. Manusia itu menjadi rendah dalam pengertian pekerjaan saja. Pekerjaannya misalkan pekerjaan kasar, amalun bahimiyin itu. Nah, tapi tetap di mata Allah manusia itu sama gitu. Cuman pekerjaannya aja, pekerjaan kasar, ada pekerjaan yang halus gitu. Wa ammas sina'atu, adapun kreativitas atau pengrajinan tangan, al mustarakatu, kreativitas ini al mustarakatu yang dikolaborasikan, bainal fikri, di antara pemikiran, wal amali, dan amal, tindakan. Fatan qasimu, itu terbagi, sina'at al mustaraka bainal fikri wal amal, qisma ini dengan dua bagian, ya kan. Ahaduhuma, salah satu dari qisma ini itu, antakuna, ada sina'atul fikri, kreativitas pemikiran, aghlabu, itu lebih galib, itu lebih umum, lebih banyak gitu. Wal amali wa sina'atul amali, sedangkan kreativitas tangan, kreativitas yang bersifat aplikatif, ya kan, tab'an, itu manut, mengikut, ya mengikuti pikiran gitu maksudnya. Kal kitabati, sebagaimana menulis, kerjaan menulis, ya kan.
Kita minum dulu. Nah, perlu sedikit dibedakan kitabah dengan khot. Ya kan? Kitabah itu berarti orang menulis pemikirannya, gitu. Pemikiran lalu kemudian ditulis. Nah, kalau khot itu kaitannya dengan fisik tulisan, gitu. Bisa jadi kitabah itu orang pikirannya cemerlang, tapi tulisan tangannya buruk gitu, jelek gitu, seperti ular sawah yang digedik gitu misalnya. Nah, seperti cacing misalkan. Tapi isi pikiran yang ditulisnya itu brilian. Tuh. Nah, itu kitabah itu. Kitabah itu di sini sebagai salah satu contoh sebagai kolaborasi antara sinaatul fikri dan amal. Tuh. Ada adzan ya. Oke.
Ya, sudah selesai adzan di sini. Jadi salah satu dari kreativitas kolaboratif antara pemikiran dan aplikasi, yaitu tindakan, yaitu seperti menulis gitu, kitabah gitu. Tapi proses menulis itu sebenarnya kreativitas pemikiran itu aghlab gitu. Itu lebih dominan gitu daripada kreativitas amalnya, yaitu aplikasi konkretnya gitu. Artinya tidak apa-apa, bisa jadi orang menulis itu pemikirannya itu brilian gitu. Pemikirannya luar biasa, mutiara-mutiara atau poin-poin pemikirannya itu bagus gitu ya. Tapi dalam aplikasi menulis, karena ini kan konteksnya masih zaman dulu adalah menulisnya pakai tangan ya gitu. Jadi tidak bisa jadi tulisan tangannya itu jelek gitu loh. Sebagaimana kalau kita lihat manuskrip maktutot itu kan tulisan ulama zaman dulu, itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus tulisannya ya, tapi isinya itu kan bagus gitu. Tapi memang menulis itu ya lebih aglab, lebih dominan adalah kreativitas pemikiran. Sedangkan tulisan tangan yang bersifat manual itu hanya mengikuti dari apa yang dipikirkan gitu. Watsani, dan yang kedua, antakuna ada sinaatul amali, kreativitas tangan, amal aplikatif, aglabu itu lebih dominan, wal fikri, sedangkan kreativitas pemikiran tab'an itu hanya mengikuti saja gitu. Hanya ya pelengkap gitu loh. Tapi lebih dominan adalah kreativitas tangan. Kalbinai, seperti membuat bangunan gitu. Seperti membuat bangunan. Iya. Tapi kalau desain rumah itu kan mestinya kan pemikiran dulu baru kemudian aplikasinya ya. Tapi memang kalau lebih dominan mana, aglab mana, ya lebih dominan kreativitas tangan gitu. Meskipun misalkan desainer itu kan bikin desain cuman mungkin sehari 2 hari itu, atau mungkin butuh 1 bulan. Tapi kalau bangunan itu kan bisa butuh berbulan-bulan, dan bahkan mungkin bisa ya batanya harus seperti apa, lalu kemudian posisi ngaduk antara pasir, air dan semennya seperti apa gitu ya. Jadi ini contoh saja, contoh bangunan rumah itu, sinaatul amal itu kreativitas aplikatif atau kreatif tangan itu lebih dominan daripada pemikiran. Wa a'lahuma, adapun yang lebih mulia-mulianya atau derajat yang lebih tingginya dua bagian ini, rutbatan, lebih tinggi tingkatannya, adalah pekerjaan, karena yang ada sinaatul fikri, kreativitas pemikiran, aglabu itu lebih dominan, alaiha, atas sinaatul amal, wal amalu, sedangkan amal, aplikasi atau pekerjaan tangan, tab'an itu mengikuti laha kepada sinaatul fikri ya. Jadi kan ada yang kreativitas pemikiran itu lebih dominan daripada
kreativitas tangan. Sedangkan ada lagi juga yang kedua, kreativitas tangan itu lebih dominan daripada kreativitas pemikiran. Nah, tapi kreativitas yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kreativitas pemikiran itu lebih dominan daripada kreativitas tangannya, seperti menulis gitu. Menulis itu kreativitas pemikirannya lebih dominan dari kreativitas tangannya gitu. Fahadha, maka inilah ahwal madhkuro, keadaan yang sudah dijelaskan tadi. Ahwalul khulqi adalah keadaan-keadaan makhluk Allah, allati yang rakabahu, yang mengatur, menyusun, hum terhadap al-khalq, Allahu Allah azza wa jalla, maha agung Allah, alaiha atas ahwal, fi irtiyadi mawadihim, dalam mencari sumber harta pokoknya al-khalq. Wa wakkalahum, dan Allah memasrahkan hum terhadap al-khalq, ila nadorihim, kepada pandangan, angan-angan, pemikirannya al-khalq, ya kan? Fi talabi makasibihim, dalam mencari penghasilan ekonominya al-khalq atau nas gitu. Wa farraqa, dan Allah memisahkan baina hammihim, dalam cita-cita al-khalq, fil timasiha, dalam mencari mukasib atau dalam mencari penghasilan. Liyakuna, supaya ada, dalika, yaitu wakalahum, sababan, sebagai sebab, li ulfatihim, pada terjadinya kerukunan makhluk Allah itu al-khalq. Jadi memang tadi itu yang sudah dijelaskan di atas itu, berbagai macam sumber ekonomi, penghasilan ekonomi, bagaimana cara manusia menghasilkan ekonomi, itu kan berbagai macam cara dan beragam sekali, ya kan? Ada yang menggunakan kreativitasnya, ada yang menggunakan menggali sumber daya alam dengan pertanian, cocok tanam, dengan perdagangan, dengan binatang ternak dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda, ya. Tujuannya dengan perbedaan itu menjadi sebab, ya kan? Dan dengan manusia memiliki penghasilan, jalan rezekinya, itu sababan li ulfatihim, sebagai sebab terjadinya kerukunan gitu. Jadi orang yang masing-masing memiliki sumber ekonomi, punya kerjaan, tidak ada yang menganggur gitu, itu bisa menjadi sebab terwujudnya kerukunan antar umat manusia. Fasubhanaman, maha suci zat, tafarroda, yang menyendiri, man itu bilati fi hikmatihi, dengan halusnya hikmahnya man, maksudnya ini Allah. Wa adharo, dan man itu melahirkan atau memunculkan, lifato, mewujudkan, lifato natina, kepada kecerdasan kami, kita, azaima qodratihi, terhadap agung-agungnya kekuasaannya man. Jadi maha suci Allah yang telah, ya kan, memberikan kecerdasan kepada kita, yang telah memberikan hati, akal pikiran kita, sehingga dengan akal pikiran kita ini kita bisa memiliki kreativitas, memiliki inovasi, memiliki daya pikir, sehingga kita di dunia ini
bisa menghasilkan penghasilan, ya kan, ekonomi sejahtera gitu ya, agar masing-masing kita sejahtera dengan ekonomi yang mapan, tidak ada pengangguran, sehingga akan tercipta ulfah, kerukunan, kasih sayang antar sesama. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.